Sebentar ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Al-ikhwa ala fadil rahimakumullah. Satu ketika Al-Imam Muhammad ibn Hasan rahimallahu ta'ala ditanya tentang tidakkah engkau menyusun kitab tentang wara. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, bukankah aku sudah menulis kitab tentang jual beli? Artinya, bahasanya pembahasan jual beli itu satu hal yang sangat-sangat penting karena dia adalah pegangan dan acuan untuk menilai apakah sikap seorang itu sudah warak berkaitan dengan harta ataukah tidak. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ngaji bab muamalat dari kitab Qawaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala. Kita sampai pada Ad-Dhabit Al-Ashir, Tafriqut Safaqah, pemisahan di antara akad atau transaksi. Ya, silakan Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. Qala hafidhahullah ta'ala, ad-dhabitul ashiru tafriqu safqati wa huwa an yajma'a fi aqdin wahidin baina ma yajuzul aqdu alaihi wa ma la yajuzul aqdu alaihi. Wa laha suwarun minha as-suratul ula an yajma'a fil aqdi baina ma Apa huwa ayu jema aja? Ayu jema coba lebih enak. ahsanallahu alaikum. أيجمع في العقل بين ما هو معلوم وما هو مجهول فلا يخلو همزة أن Alif يتعذر bukan Hamzah. Ya Hamzah. Oh, همزة نعم أحسن الله إليكم أن يتعذر tapi العلم apa jadun ya? بالمجهول Apa jadun? Ya, aja Hamzah dah. Nggak apa-apa. أحسن الله إليكم أن يتعذر العلم بالمجهول فلا يصح العقد لا في المعلوم ولا في المجهول ب ألا يتعذر العلم بالمجهول فيصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن ولا يصح العقد في المجهول مثال ذلك باع هذا الكتاب والكتاب الذي في Ba'ahu ada haknya? Ada آية dhamirnya? أحسن الله إليكم باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت ب100 ريال والكتاب الذي في البيت مجهول ولكن لا يتعذر ولكن لا يتعذر علمه فيصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن ولا يصح في المجهول. Hasbuk.
Ya, yang dimaksud dengan tafriqus safqah, pemisahan akad adalah an yujma' terkumpul atau dikumpulkan fi aqdin wahidin dalam satu akad baina ma yajuzul aqdu alaihi antara hal yang boleh menjadi objek akad wa ma la yajuzul aqdu alaihi dan hal yang tidak boleh jadi objek akad. Jadi objek akadnya double. Ada yang boleh jadi objek akad dan ada yang tidak. Walah suwaron dan ini punya beberapa bentuk di antaranya. Bentuk yang pertama adalah terkumpul dalam satu akad antara satu hal yang objek akad yang maklum dan objek akad yang majhul. Fala yakhlu tidak lepas bentuk asurah al-ula ini dari rincian. Tapi ini ada dua rincian. Yang pertama, ayat ta'adzar ilmu bil majhuli. Objek yang majhul itu tidak mungkin diketahui. Sehingga dalam kondisi ini tidak sah akad. Baik pada objek yang diketahui ataupun objek yang tidak diketahui. Ba, ala yata'adzar al-ilmu bil majhuli. Objek yang majhul yang tidak diketahui itu tidak eh, tidak mustahil untuk diketahui. Berarti memungkinkan untuk diketahui. Ya ta'adzar itu tidak mungkin. La tidak. Tidak mungkin. Berarti mungkin. Memungkinkan untuk diketahui. Fayasihul aqdu fil ma'lumi, maka sahlah akad pada objek yang diketahui biqistihi dengan menimbang persentasenya. Minathamani dari saman, dari harga yang disepakati. Walayasihul aqdu fil majhuli. Namun akad pada objek yang tidak diketahui itu tidak sah. Misaluhu contohnya ba'ahu hadal kitab. Ada seorang yang menjual buku ini karena buku ini berarti maklum. Kemudian yang majhul dan buku yang ada di rumah dengan harga mi'atu rialin. Kalau bak yang ada pada redaksi akad, kalimat-kalimat akad itu namanya bak apa Mas Abdurrahman? Baknya bak apa Mas Abdurrahman? Sebutannya? Musahabah ya. Saat Roni? Ta'wid, Ustaz. Ya, bak takwid. Jadi kalau untuk kalimat atau redaksi jual beli, baknya misal di sini bimi materialin. Ini namanya baknya bak takwid atau bak iwat. Bak yang menunjukkan kompensasi. Kompensasi dari buku ini dan buku itu, dua buku itu kompensasinya adalah mi'atu riyalin. Baknya namanya bak iwat atau bak takwid. Maka buku yang ada di rumah itu di sini posisinya majhul, tidak diketahui. Walakin la yata'adzaru ilmuhu, namun tidak mustahil, artinya memungkinkan untuk diketahui. Ya, tinggal datang ke rumah, nanti pembeli bisa tahu. Fayasihul aqdu fil ma'lumi, maka akad itu sah pada objek yang diketahui. Gimana uangnya? Biqistihi minathamani. Dengan mengikuti prosentasenya minathaman dari harga yang disepakati. Jadi kalau ini nilainya 50-50, maka yang sah kan hanya buku yang pertama. Bukunya itu kurang lebih sama tebalnya gitu. Ini harganya, ya, jadi ini nanti berapa persen dari total harga? Oh, anggap saja 50-50.
Ya, sehingga sah untuk jual beli untuk buku yang pertama plus sah terjadi perpindahan kepemilikan untuk uang sebesar 50 real. Walayasih fil majhuli namun hmm, akad tersebut tidak sah untuk yang majhul. Itu. Kecuali ya tentu kemarin kita bahas di madhab Hanafi yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Bisa saja itu sah manakala meskipun majhul, manakala ada khiyar apa namanya, Mas Abdurrahman, Ya ru'yah. ya bisa sah pakai mazhab Hanafi dan pendapat Ibnu Taimiyah manakala pakai khiyar ru'yah. Ya udah, untuk buku yang ada di rumah itu kita transaksikan pakai dengan kesepakatan ada khiyar ru'yah. Maka itu sah dengan dalil perbuatan sahabat siapa Mas Abdurrahman? Sahabat Utsman dengan Tolha. Ya, transaksi jual beli tanah yang tidak maklum atau majhul dengan khiyar ru'yah yang terjadi antara Utsman ibn Affan dan Tolha bin Ubaidillah. Nah, kemudian as-suratu tsaniyah, ya, Pak Ananta coba. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala. Misalu dzalika Nah, ba'ahu hadzal as-suratu kitab. tsaniyatu, as-suratu tsaniyatu, As-suratu saniyatu afan Ustaz. ini, ya, bukan misal As tapi Nam, ya nam as-suratu Ustaz. tsaniyatu. Afan Ustaz. As-suratu saniyatu an yujma'a fi aqdin wahidin baina milkihi wa milki ghairihi fayasihu al-bai'u fi nasibihi bikistihi minas samani wala yashihu al-aqdu fi milki ghairihi illa ijal azazahul maliku mislu zalika law Misalu ba'a syai' dzalika, misalu dzalika, nah misalu zalika law ba'a syayaratuhu wa sayyaratahu, maf'ul bihi. syayarat syayaratahu wa syayarata Zaidin fayasihul bai'u fi syayaratihi bikistihi minas samani wala yasihu bai'uhu lisayyarati Zaidin illa ija azazahu Zaidun. Nah, kemudian tafriqus safqah bentuk yang kedua adalah tergabung dalam satu akad antara miliknya, harta miliknya dan harta milik orang lain. Maka sah jual beli pada bagiannya. Kemudian untuk masalah duitnya, biqistihi mengikuti prosentasenya minathamani dari harga yang disepakati. Namun akad untuk hak milik orang lain, harta milik orang lain itu tidak sah kecuali jika dibolehkan oleh pemilik. Dan menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya itu transaksinya namanya apa, Mas Jagatirta? Nama akadnya Eh, Nama akadnya At-Tasarruf Al-Fuduli, Ustaz. ya tasarruf fuduli. Dan pendapat yang dipegang oleh penulis buku ini, tasarruf fuduli itu tidak sah kecuali jika dapat ijazah, pembolehan dari pemilik. Contohnya ada seorang yang menjual mobil pribadinya dan mobil temannya yang namanya Zaid. Maka sah akad jual beli pada mobil pribadinya untuk hak dari uang itu mengikuti persentase minasaman dari harga yang disepakati. Namun tidak sah akad jual beli untuk mobil miliknya Zaid kecuali jika Zaid memperkenankannya. Nah, dan
berkenaan dengan uang, maka ada yang namanya saman dan ada yang namanya qimah. Apa beda saman sama qimah? Mas Abdurrahman, apa bedanya, Mas? Kalau taman bentuknya mesti uang atau yang semisal kan. Kalau qimah itu mungkin apa namanya? Sesuatu yang senilai dengannya tidak harus berbentuk uang. Yaitu semisal di pembahasan zakat itu ya. Nah, Tapi kalau di pembahasan jual beli ada pembagian yang lebih jelas dan spesifik. Ada pengertian yang lebih jelas dan spesifik. Saat teku, apa saat beda qimah sama saman? wah, Wah, antum tuh kan ini udah pelaku usaha ini. Itu belum tahu Ustaz. kalau saya kan cuma teori itu. Antum sudah teori dan praktek. Keburu praktek jadi belum belum belajar teori. Belum tahu Ustaz. Nah, saat Roni, apa beda qimah sama saman? Masih kayak jawaban Mas Abdurrahman. Eh, Jawabannya masih kayak Mas Abdurrahman. Masih belum itu tahu. itu bab zakat itu bukan bab jual beli itu. Qimah sama saman, kalau saman itu kalau qimah itu harga yang layak untuk setara dengan harga barang tersebut, barang yang dijual. Harga semestinya. Ini kalau dijual nggak pakai basa-basi, nggak pakai ini, nggak pakai diskon, harga semestinya itu berapa? Ini tidak ada banting harga, nggak ada kata orang Jawa, nggak ada nyekik atau nutuk, artinya ya, dimahalkan tidak ada pemahalan, tidak ada diskon. Itu harganya berapa? Itu namanya qimah. Sedangkan zaman itu harga yang jadi deal dan kesepakatan para pihak. Nanti karena terjadi tawar-menawar, maka oh harganya sekian. Akhirnya berakhir pada angka tertentu. Dari definisi itu apa hubungan antara saman dengan kimah, Mas Jaka? Ustaz Jaka? Hubungannya mungkin antara eh, objek transaksi dan harganya. Gimana? Ya, hubungannya antara objek transaksi dan harganya. Oh, ya, coba jawaban yang lain dari Mungkin ini Korek. Ustaz, Ya. Eh? saman saman tuh harga yang bisa ditawar menawar, kalau kimah itu seperti harga net gitu Ustaz. Kayak di supermarket atau dan sebagainya. Ya, Nilai ekonomisnya atau yang sudah diberikan harga mungkin terendah begitu Ustaz. ya, yang jadi pertanyaan hubungan, Oh, bukan hubungannya Ustaz. pengertian, ya perbedaan, bukan, tapi hubungan antara saman dengan kimah. Ada yang lain mau urun rembuk tanpa saya tunjuk? Mungkin kalau kalau saman itu, oh ya, ini udah masuk definisi tadi ya. Mm-mm. Ya, saya pertanyaannya hubungan. Bedakan antara apa perbedaan atau apa pengertian dengan apa hubungan. Izin menjawab. Ya, silakan Mas Abdurrahman. Mungkin ketika terjadi one prestasi, Ustaz. Ya, eh, bukan itu yang saya maksudkan. Jadi hubungannya adalah yang namanya saman itu bisa
di atasnya qimah, bisa di bawahnya qimah, dan bisa sama dengan qimah. Ya, tergantung dealnya, tergantung kesepakatannya. Kalau ternyata ada negosiasi, kemudian akhirnya penjual ngasih diskon, nah, ada di bawah qimah. Nanti boleh jadi ya mau sama mau nggak ada yang ditipu, disepakatilah di atas qimah. Oh, karena ini barang langka, sudah tidak ada lagi, sudah tidak produksi lagi. Boleh jadi disepakati di atasnya qimah atau sama dengan qimah. Nah, kemudian surah Thalithah, jaga. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu tsalisatu an yujma'a fi aqdin wahidin baina mubahin wa muharramin. Fayasihu al-aqdu fil halali bil qistihi minat samani wala yasihu fil harami. Misalu dzalika law ba'a khallan wa khamran fi aqdin wahidin fayasihu al-bai'u fil khalli biqistihi minas samani wala yasihul bai'u fil khamri. Nah, kemudian surah Thalithah bentuk yang ketiga terkumpul dalam satu akad antara mubah dan haram. Maka sahlah akad untuk yang halal biqistihi minat zaman pakai persentase dari harga yang disepakati, namun tidak sah akad pada objek yang haram. Contohnya, seandainya ada seorang yang menjual cuka dan khamar dalam satu akad, bareng gitu. Ini dua barang, dua botol, ini satu botol cuka, satu botol khamar, dua botol ini dijual dalam satu akad. Maka jual beli itu sah untuk cukanya, dan nanti hak uangnya adalah pakai persentase dari harga yang disepakati. Wala yasuhul bai'u fil khamri. Namun jual beli tidak sah untuk khamar. Ini. Apa beda, apa hubungan, kalau ini hubungan aja. Apa hubungan cuka dengan khamar? Apa Mas Jaka? Hubungannya ini keduanya bisa menjadi atau mungkin sumbernya bisa sama. Sumbernya bisa sama. Ya, coba jawaban yang lain. Abdurrahman, apa hubungan khamar dengan cuka? Prosesnya kan kalau khamar itu proses sebelum cuka, adapun cuka adalah proses terakhir setelah melalui fermentasi dan sebagainya menjadi cuka. Nah, Mas Antum, jadi kalau saya nggak tahu di dunia nyatanya, namun kalau di dunia fikih, khamar yang dibiarkan itu nanti jadi cuka. Khamar dari anggur itu kalau dibiarkan, didiamkan, nanti berubah jadi cuka. Jadi cuka itu turunan dari khamar. Begitu. Namun nanti ibunya haram, anaknya halal. Gitu. Kemudian Satroni bisa baca, Sat? Belum Sat, qadarullah Sat. Apa belum bisa? Ya, Sat Teku. Coba Sat. Silakan Sat Teku. Mungkin kali ini nyimak dulu nih Ustaz. Ini Oh, masih enggak lah. ini Bacalah. Calon dokter. No.
Ini lagi nggak fit nih, Ustaz. Oh, Kondisi lagi nggak fit. Insya Allah ke depan, insya Allah. oh ya udah. Ayo, Ustaz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. كيف إخراج القسط من الثمن فيما صح العقد عليه. ننظر إلى قيمة السلعتين، والقيمة هي ما تساويه السلعة عند التجار. أما الثمن وهو ما اتفق عليه المتعاقدان. ثم ننسب قيمة ما صح العقد عليه إلى مجموع القيمتين ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. Nah, gimana cara mengambil al-qisti, bagian atau persentase dari zaman untuk akad yang sah? Maka kata beliau, nangdur ila, kita lihat qimah dari dua barang tersebut. Tadi misalnya dua buku tadi ya. Ada yang satu akadnya sah, ada satu akadnya tidak sah. Nah, di sini tadi sudah kita dulu ya. Beda qimah dengan zaman. Qimah itu matusawi sil'atu. Harga yang setara dengan barang itu ingdat tujar di antara para pedagang. Jadi harga pasar. Ini harga pasar namun harga asli. Bukan harga yang ditinggikan, bukan harga yang didiskon. Nah, itu namanya qimah. Sedangkan saman adalah maharga ittafaqa alaihil muta'akidani, yang menjadi kesepakatan para pihak. Dua pelaku akad atau para pihak. Nah, ini kita lihat qimahnya. Kemudian qimahnya itu digabung. Ketemu qimah total. Tsummanan sibu, kemudian kita buat persentase. Qimata masohal aktu alaihi, qimah dari barang yang sah jadi objek akad. Itu berapa persentase atau per berapa jika dibandingkan dengan majemuk qimata ini. Gabungan dari dua qimah. Oh, jadi yang dipakai qimahnya dulu, untuk cari persentasenya cari qimah, pakai qimah dulu untuk persentasenya. Tsumma na'khudhuhu, kemudian kita ambil dari zaman, dari harga yang disepakati, bimiqdar tilkan nisbah. Nisbahnya saya terjemahkan dengan persentase. Dengan ukuran persentasenya. Gitu. Jadi untuk mengetahui persentase, jadi cari nisbah dulu. Cari nisbah dulu. Nah, cari nisbahnya pakai qimah. Setelah ketemu nisbahnya pakai qimah, baru dibawa ke realnya. Dibawa ke realnya. Realnya adalah zaman. Gitu. Lebih jelasnya kita baca contohnya. Mas Sauki bisa ini baca Nah, Ustaz. Bismillah, di ahsanallahu on ilaikum. cam, kalau bisa on cam terus baru baca. Apa Ustaz, di kamar lagi ini lampunya kan? Bismillah. Ya, silakan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, misalu dzalika law aqada ala kitabin ma'lumin wa kitabin majhulin bi mi'ati riyalin fananzuru kam qimatal kitabi al-ma'lumi. Qalu 50 riyalan. Thumma nanzuru ila qimatil kitabil majhuli faqalu yusawi 100 riyalin. Fanansibu qimatal ma'lumi ila majmu'il qimataini. Fanansibul 50 ila majmu'il qimataini satusawi as-sulus. Fayakunu sumunal kitabi Tamanul al-ma'lumi kitabi fayakunu samanul kitabi al-ma'lumi huwa
sulusul mi'ah wa huwa salasatun wa salasuna riyalan. Nah, contohnya seandainya ada orang yang berakad menjual buku yang diketahui dan buku yang tidak diketahui. Ini. Kemudian disepakati harga dua buku tersebut seharga 100 rial. Maka kita cari persentase, kita cari nisbah, kita cari rasio dengan melihat kimahnya. Kita lihat berapa kimah buku pertama yang maklum. Kalau kata para pedagang buku, nah ini bisa konsultasi ke Sateku itu. Ini berapa tadi harga para penjual buku dan kitab? Oh, khamsuna rialan. 50 rial ternyata. Tumanangdur ila qimatil kitabil majhuli. Kemudian kita lihat harga kitab yang tidak diketahui, yang majhul. Faqalu, para pedagang yang diwakili Ustaz Teku itu kemudian komen. Oh ini yusawi mi'ata riyal. Ini setara dengan 100 rial. Berarti gabungan dua harga ini 150 rial. Nah, rasio atau perbandingan atau persentase antara 50 dengan 150. Buku ini, itu tadi yang maklum kan 50 rial. Ini maka 50 dibandingkan dengan 150. Statusnya sepertiga. Sepertiga. 1/3. Fanansib maka kita cari nisbah. Perbandingan atau persentase. Qimah dari buku yang diketahui. Ini, kita lihat kalau dibandingkan dengan gabungan dua qimah. Fanansib maka kita cari perbandingan rasio atau persentase antara 50 rial dengan gabungan dua qimah yaitu 150 rial, ketemu hasilnya sepertiga. 1/3. 1/3. Nah, ini sepertiga ini yang kita pegang untuk mengetahui hak dari zaman. Fayakunu thamanul kitabil ma'lumi, maka thaman dari kitab yang diketahui yang itu halal ya, karena sah adalah sepertiga dari thaman. Zamannya tadi 100. Sepertiga dari thaman. Sehingga duit yang halal untuk diambil karena akadnya sah adalah 33 rial. Sedangkan sisanya itu akadnya tidak sah, sehingga sisanya itulah yang dikembalikan kepada mitra transaksi. Kemudian kita lanjut pada Al-Qaidatul Khamisatu, kaidah yang kelima tentang qabd dalam akad. Ini ada atas nama Hadi Lestiono. Bisa baca? Nah, Ustaz. Al-Qaidatul Khamsatu. Silakan on cam dulu, kemudian coba baca. Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Kelihatan ya? Ya, silakan. Al-Qaidatul Khamsatu fi qabdu fil uqudi. Fil qabdi ada fil qabdi. Fil qabdi fil uqudi. Wa tahtahu dawabitu. Ad-dabitul awwalu kullu aqadu Kullu aqdin kullu aqdin la yashtaroti itu pakai la yushtarotul qabdi qabdu la yushtarotul qabdu li sahitahu li sihatihi illa salasatun uqudi ila salasata uqudin. illa salasata uqudin assalam wasarfu
wal mida Mubadalatu, wa ma apa apa tadi? bacanya mubadalatu. Oh ya. Wa mubadalatu rubui Bacanya ribawiyin, ribawiyin berbuyin biribawiyin. biribawiyin yatafaqu ma'a Yattafiqu, yatafiqu ma'ahu fil ilatir riba. nah, kaidah yang kelima tentang qabad atau serah terima, ya, fil uqud di dalam akad. Ada beberapa poin, poin-poinnya disebut dengan dhobit. Dhobit yang pertama, semua akad itu tidak disyaratkan harus terjadi qabad di tempat lisahatihi untuk sahnya kecuali 3 akad. Kalau di 3 akad ini untuk supaya sah harus ada saat akad harus terjadi qabad. Itu 3 akad ini. Yang pertama salam. Nah, kalau di salam maka harus ada qabad apa? Sataku harus ada qabad apa? Kalau untuk akad salam aku kalau akad salam apa yang harus qabad aku? Apa, saman? Saman ya. Samanus salam harus dibayar tunai dan diserahkan saat akad. Kemudian yang kedua, saraf. Kalau saraf itu harus terjadi qabad apa? Mas Abdurrahman. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau disalam kan cuma satu saja yang harus Oh, qabad. saman dan musmannya Iya, dua-duanya harus nah, majelis kalau di akad. nah, kalau di saraf dijual beli mata uang, tukar menukar mata uang, nah qabadnya harus dua-duanya, saman dan musman. Semuanya harus diserahkan saat akad. Kemudian mubadalatu yang ketiga ini mubadalatu ribawiyin biribawiyin. Benda ribawi mubadalah ditukarkan, dipertukarkan biribawiyin dengan sesama benda ribawi. Namun yattafiqu ma'ahu fi illati riba. Dan itu sama. Dua benda itu sama dalam ilah ribanya. Kalau bahasa sederhana, kalau untuk pengajian umum, bukan untuk tulab, bukan untuk orang yang serius belajar, ilah riba yang sama itu biasa saya bahasakan dengan satu kelompok. Karena benda ribawi di hadis itu ada 6, nah 6 ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kalau di bahasa fuqaha, satu kelompoknya itu namanya punya ilah yang sama. Emas dan perak, mata uang itu satu kelompok. Kemudian bur, syair, tamar, korma, dan garam, nah, itu kelompok yang kedua. Kalau barter benda ribawi dan itu dalam satu kelompok, maka harus ada qabad. Ya, boleh tafadul, namun harus serah terima di tempat. Emas dan perak mau dibarter. Maka ini satu kelompok. Kalau bahasa fuqaha, ilah ribanya sama. Ini
boleh ada tafadul, artinya gramnya perak tidak sama dengan gramnya emas, namun semuanya harus selesai di tempat. Terjadi serah terima di tempat. Ini ketentuan yang ini akad yang ketiga, harus ada qabd. Ya, balik ke Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hafidhahullah ta'ala. Misalu dzalika aqdul bai' falau ishtara sayyaratan walam yaqbidha illa ba'da muddatin fal aqdu sahihun. Wa mithlu dzalika law istajara baitan walam yaqbidhu aw waqafa baitan walam yukhrijhu an yadihi illa ba'da muddatin fal aqdu sahihun wa hakadha. Nah, contohnya akad jual beli. Kalau istaro sayyaratan, seandainya seorang itu membeli sayyaratan, satu mobil, berarti ini mobil tertentu ya. Kalau mobil dengan kriteria tertentu jadinya salam. Kalau ini mobil tertentu bendanya, maka ini baik, adalah murni baik. Tapi kalau mobil dengan kriteria tertentu, nah ini nanti jadinya baik salam, baik mausuf fidimmah. Berarti ini sayyaratan, mobil tertentu. Walam yaqbidha, namun mobilnya tidak langsung diserah terimakan. Jadi mobilnya masih di tempatnya penjual. Mobilnya masih di tempatnya penjual. Illa ba'da muddatin, baru terjadi serah terima setelah beberapa waktu lamanya. Setelah deal dan sepakat ada akad, nah baru seminggu setelah itu baru mobilnya diserahkan. Fal aqdu sahihun. Maka akad dalam hal ini akadnya sah. Mislu dzalika, contoh semisal itu, atau wamathalu dzalika, dan contoh yang lain, seandainya seorang itu menyewa satu rumah. Walam yaqbidhu, dan dia belum serah terima rumah itu. Serah terima kalau untuk semacam tanah dan rumah, itu dalam bahasa fikih klasik namanya, qabdnya namanya takhliyah. Kalau di fikih klasik, untuk ikor, untuk rumah, untuk tanah, itu ketika ditransaksikan, nama qabdnya atau bentuk qabdnya adalah takhliyah. Apa yang dimaksud dengan takhliyah? Kalau Satroni gimana Satroni? Apa itu takhliyah? Gimana Ustaz? Qabd untuk ikor, untuk rumah, untuk tanah, itu kalau di fikih klasik disebut bentuk qabdnya adalah takhliyah. Apa itu takhliyah? Dikosongkan Ustaz. Apa itu maksud yang dimaksudkan dengan dikosongkan itu? Dikosongkan dari apa? Dari barang-barang pribadinya Ustaz. Barang-barang pribadi yang apa? Yang bisa dipindahkan tempatnya Ustaz. Barang-barang pribadi yang tidak jadi objek akad. Itu diambil, dikosongkan dari barang-barang pribadi yang tidak jadi objek akad. Ini tidak masuk dalam akad sewa menyewa misalnya. Tidak masuk dalam akad jual beli. Singkirkan. Kemudian setelah itu dipersilahkan. Jadi dikosongkan dari hal-hal yang tidak menjadi objek akad. Setelah itu dipersilahkan.
Itu namanya takhliyah. Dan kalau dibawa ke dunia nyata, ya kalau ini tadi nyewa rumah, ya dikasih kuncinya. Barang-barang yang tidak masuk dalam sewa sudah diambil semua. Setelah itu, ini mas, kuncinya mas, silahkan kalau mau masuk. Nah, ini kuncinya sudah saya serahkan ke jenengan pada Anda gitu. Terserah Anda kapan masuk ya. Tapi sewa terhitung mulai hari ini, mulai serah terima kunci misalnya. Nah, itu namanya takhliyah, berarti terjadi qabd. Wa waqafa baitan atau mewakafkan satu rumah, namun tidak mengeluarkannya dari tangannya, masih dipegangi, masih dikuasai, dan baru diserahkan kepada nazir pelaksana wakaf ba'da muddatin setelah beberapa waktu lamanya. Maka akad itu sah. Wahakada dan demikian seterusnya. Sebelum kita lanjut berkenan dengan contoh awal tadi akad jual beli, beli mobil atau yang lain, kemudian mobilnya diserahkan beberapa waktu setelah akad. Seminggu atau 2 minggu setelah akad baru mobil diserahkan. Nah pertanyaannya, pada saat mobil itu belakangan, adakah keharusan uang itu harus sudah dibayarkan? Adakah keharusan uang itu harus dibayarkan? Siapa yang mau sukarela menjawab tanpa ditunjuk? Saya coba Ustaz. Oh ya, silakan Pak Ananta. Tidak harus Ustaz, karena akadnya di awal adalah al-bai' mutlak atau murni Ustaz. Berarti meskipun tanpa duit sama sekali? Saya Ustaz, seperti COD mungkin Ustaz ya. Karena yang terpenting kedua belah pihak sudah memiliki objek yang akan ditransaksikan. Mobil sudah dimiliki oleh penjual dan pembeli sudah memiliki uangnya atau sudah siap gitu Ustaz. Apakah tidak masuk dalam larangan baik dain bidain kali bil kali? Mungkin kalau al-kali bil kali karena belum ada objeknya, orangnya tidak punya Ustaz. Maksudnya seperti samsaroh atau simsar, nah ini kan dia nggak punya barangnya. Kalau punya barangnya mungkin tidak masuk al-kali bil kali Ustaz. Kali bil kali itu berkaitan dengan serah terima yang tertunda, bukan masalah Kepemilikan. kepemilikan. Itu yang anak kurang paham Ustaz. Literasinya masih kurang ini Ustaz. Gitu. Gimana Baik. Sata aku? Wah, belum tahu juga saat. Hah? belum tahu juga Ustaz. Ya. Mas Abdurrahman, gimana Mas Abdurrahman? Nah, Harus ada duit atau separuh atau semua duit mobil belakangan tapi duitnya duluan saat akad atau tidak? Dan gimana kalau hubungannya dengan larangan baik kali bil kali atau pakai bahasa fuqaha baik dain bidain? kalau jual beli secara umum itu tergantung kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Apakah uang langsung di tempat atau barangnya nanti nyusul atau salah satunya menyusul. Yang tidak boleh adalah dua-duanya tidak ada. Maka hubungannya dengan kali bil kali, kalau seingat saya ada 4 syarat ketika baik bil kali itu disebut dengan jual beli bil kali. Yang pertama, sudah terjadi akad. Yang kedua, Nah, penjual ini sudah tidak terjadi akad ini. Terus kemudian yang kedua, penjual bukan penjual bukan sudah terjadi akad. Yang kedua, penjual tidak memiliki barang. tidak memiliki. Ya, tidak Terus? memiliki barang. Yang ketiga,
eh, apa namanya, sudah atau pembelian tidak tunai, Pembelian tidak tunai. ya, uangnya tidak ada Ya, sama sekali. uangnya belakangan. Betul. Ini Kemudian uangnya yang belakangan. keempat adalah penjual bukan produsen. Yang keempat apa? Penjual bukan produsen. Penjual bukan produsen. Kata Penjual, istisna. ya bukan istisna berarti. Gimana Satroni? Ikut semua Sudirman, Ustaz. Hah? Lu jangan ikut-ikutan, ya jangan. Mikir sendiri lah. Ya, ya, jadi kalau kasusnya kali bil kali itu dia menunda dengan tanpa hajat, Ustaz. Adapun kayak kasus COD atau misalnya Kalau mobil, COD itu kan akadnya memang nanti saat ketemu, bukan saat berdialog. Kalau pas saat terjadi dialog itu ya hanya wa'ad saja yang tidak mulzim, yang tidak mengikat. ya Ustaz. Jadi hukum asalnya harus ada ini ya, harus ada pembayaran. Ya, kecuali tadi, ya Kecuali apa? kecuali kecuali akadnya ditunda. Kayak tadi kayak misalnya tuh hanya waat saja. Ya, berarti harus ada duit yang diserahkan gitu. Ini kan ceritanya mobilnya kan belakangan. Pada saat akad berarti harus ada duit yang diserahkan minimal separuh atau sepertiga gitu Satro nih. Ya, biar nggak masuk kali bil kali. Biar tidak masuk kali bil kali. Ada yang lain mau urun rembuk yang lain? Afwan Ustadz, di dalam lingkungan kita atau kebiasaan kita yang disebut COD itu ada dua jenis Ustadz. Yang tadi Antum sampaikan wa'ad sahih Ustadz. Jadi kalau kita bicara misalkan tadi mobil bisa menjadi wa'ad Ustadz. Karena berjanji nanti akadnya misalkan di sana atau besok atau lusa. Tapi kalau di marketplace itu tidak bisa Ustadz. Kalau barang sudah diantar itu wajib dibayar oleh konsumen Ustadz. Nah itu juga perbedaan dalam istilah COD di masyarakat kita ini yang menjadi apa namanya hukumnya ini menjadi berbeda Ustaz. Oh gitu. Ya, Ayo Ustaz. kasih tambahan infonya Pak Ananta. Jadi kalau di kasus baik jual beli mobil, mobilnya belakangan, apakah saat akad itu ada uang yang harus diserahkan? Terus bagaimanakah hubungannya dengan baik kali bil kali? Jawabannya baik kali bil kali itu kalau dalam akad salah. Kalau akadnya akad salam, berarti barangnya mausub fi dhimmah. Barangnya itu kriteria, bukan muayyan. Lantas, ya, karena akad salam harusnya duitnya tunai dan tidak boleh dicicil saat akad. Nah, ternyata duitnya tidak ada atau duitnya diansur cuma separuh, tidak utuh, atau duitnya ini nggak ada sama sekali. Nah, itu namanya kali bil kali. Yang itu terlarang. Karena tadi sudah disinggung, kalau salam, duitnya harus dibayar, diserahkan tunai saat akad. Tapi kalau mobilnya itu muayyan, kalau mobilnya itu muayyan, maka duit saat akad tidak harus diserahkan. Dan itu tidak termasuk dalam larangan kali bil kali. Apa Jadi, Ustaz izin bertanya Ustaz masalah bayi salam Ustaz. ya gimana? Ketika mobil itu kriteria Ustaz,
Lalu ada seseorang itu memang dia itu tidak memiliki uang tunai dan dia menggunakan taksit di awal Ustaz. Misalkan harganya 100 juta. Nanti saya cicil 20 juta kali 5, nanti setelah lunas 100 juta baru diakadkan bai salam gitu Ustaz. Nah itu berarti di awal ini kan masuknya uang yang diberikan itu wadiah ya Ustaz ya, titipan. Nah pertanyaannya apakah masuk bai atau ini fi bai'ah Ustaz itu Ustaz. Konsep begitu Ya, Ustaz. kalau konsepnya sekedar titip yang itu belum mengikat untuk terjadinya akad ya silakan saja gitu. Tapi kalau itu sudah maksudnya adalah wa wa'dun mulzim, maka ingat wa'dun mulzim itu sama dengan sibul akdi, setengah akad atau sama dengan akad. Ya tidak boleh karena mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah itu ya berarti baiknya baik salam. Uang harus cash di awal. Kalau produknya jasa Ustaz, mungkin misalkan perjalanan umroh itu termasuk muayyan atau yang ini Ustaz, yang kriteria Ustaz. Kalau itu kan nanti masuknya di ijarah mausufah mausuf bidhimmah ya. Tayyib, saya. Kita fokus di baik dulu aja Ayo Her, tayyib Ustaz. ya, biar tidak melebar. Jadi kalau mobilnya itu muayyan, mobil tertentu, kemudian mobil itu belakangan, duitnya itu boleh juga belakangan. Dan itu tidak termasuk kali bil kali. Kali bil kali itu masuknya kalau baiknya baik salah. Berarti mobilnya dalam hal ini dari teks yang sedang kita baca, berarti mobilnya itu adalah bukan mobil tertentu, namun mobil dengan kriteria tertentu. Dasar kalau duitnya itu boleh tertunda, ya padahal barangnya itu muayyan dengan syarat barangnya muayyan, mobilnya itu atau duitnya boleh tertunda adalah jual beli antara Nabi dengan Jabir. Ketika Nabi membeli untanya Jabir. Ceritanya gimana Mas Abdurrahman? Itu jual beli ringkasnya, jual beli Nabi membeli untanya Jabir itu ceritanya gimana? Izin menjawab. Jadi Iya. ceritanya ketika Nabi SAW dengan Jabir, beliau melihat ontanya Jabir ini lambat. Kemudian, mohon maaf, ketika itu Nabi SAW berminat kepada onta Jabir, sudah melakukan akad dengan Jabir. Kemudian ketika di jalan ada Arab Baduy yang menanyakan. Ketika di jalan? Ada Arab Baduy yang berminat dengan ontanya Jabir. Kemudian Jabir berdialog. Kemudian Nabi SAW sudah mengatakan, bukankah kamu tadi dengan saya sudah melakukan transaksi? Kemudian oh nggak ada, kalau dijual beli Nabi dengan Jabir nggak ada si Badui Mas. Itu kecampuran tuh. Oh, enggak. Oh ya, dengan Jabir kemudian ketika sampai di Madinah, Nabi SAW baru membayarnya. Ya, ketika Nabi membeli ontanya Jabir, maka ontanya itu muayyan. Ontanya itu muayyan. Onta yang dipakai oleh Jabir. Dan Nabi membelinya ketika di jalan menuju Madinah. Dan saat berakad, Jabir mengajukan syarat untuk boleh pakai onta itu sampai ke Madinah. Dan Nabi menerima syarat dari Jabir. Dan saat terjadi akad di jalan itu Nabi nggak ngasih duit. Nabi nggak ngasih duit, Jabir juga tidak menyerahkan onta. Bahkan Jabir bikin syarat kalau untanya dipakai dulu, ditunggangi dulu oleh Jabir sampai ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Jabir menyerahkan onta kepada Nabi, kemudian Nabi menyerahkan uangnya kepada Jabir.
Nah, di sini untanya muayyan dan bukan mausuf fi dhimmah, bukan kriteria, kemudian ya duitnya belakangan. Sehingga jika mobilnya itu mobil muayyan, maka duitnya boleh belakangan. Tapi kalau mausuf fi dhimmah, mausuf fi dhimmah atau dalam bahasa sekarang ya foto dan seterusnya, ya atau sejenis itu, ya tidak boleh. Ini kalau duitnya belakangan. Artinya Ustaz, apa antara Nabi dengan Jabir itu al-wa'du belum akad itu ya. Hah? Antara Jabir dengan Nabi itu wa'du belum akad. Enggak, sudah akad. Di tengah jalan menuju Madinah. Sudah akad. Bukan waktu. Oh, ya jadi walaupun sama-sama Nabi belum menyerahkan uang, sedangkan Mm-mm. Jabir belum menyerahkan untanya, Mm-mm. maksudnya kalau misalnya di perjalanan Jabir berubah pikiran itu, ada saya jual ke yang lain aja, ada tawaran lebih besar. Itu Oh, enggak bisa. bisa atau Enggak bisa karena udah akad. Bukan hanya berarti waktu. nggak harus qabut ya? Ya. Enggak harus kopet uang dengan syarat barangnya muayyan. Syaratnya barangnya muayyan. Onta itu, bukan yang lainnya. Itu. Kemudian kalau sebaliknya misalnya Nabi nggak jadi beli, itu gimana statusnya, Ustaz? Oh ya nggak bisa kan sudah akad jual beli. Kalau akad jual beli khiyar majelis sudah selesai, kan nggak boleh dibatal. Ya, Oh, kan nggak bisa ada pembatalan kalau sudah khiyar majelis sudah habis. Gitu. Maka yang ada hanyalah ikolah. Nah, penyerahannya. ikolah pembatalan sepihak itu hanya boleh kalau mitranya oke dan ridho. Karena sudah akad dan sudah khiyar majelis sudah selesai. Kalau Cuma dia kalau tidak saya ridho, misalnya di kasus Nabi, Jabir nggak ridho, ya Nabi tidak bisa ikolah. Gitu. Nah, jadi kalau gambaran wa'du gimana, Ustaz? Kalau Kalau gambaran gambaran waktu ya hanya ngobrol-ngobrol aja. Gitu. nggak ada Nah, akad. saya sama satu aku kemudian ngobrol-ngobrol saat kayaknya bagus itu kitab antum itu. Gitu. Saya ada ini minat gitu. Tapi ya nanti pastinya nantilah. Tapi saya mau itu. Saya mau beli gitu. Jadi cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya, ya demikian kita materi yang kita baca dan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kita bahas ya dua pembahasan pokok. Yang pertama tentang masalah tafrik safqah. Bisa tidak di satu akad yang terdiri dari beberapa unsur yang sebagainya bermasalah, bisa tidak itu dipisah. Ya, jawabannya bisa, ada yang bisa dan ada yang tidak tergantung bentuk surahnya, ya, tergantung bentuknya. Kalau yang misalnya maklum dan majhul, misalnya sama sekali tidak bisa yang majhul itu diketahui, ya maka ya, tidak bisa di istilahnya dibuat untuk sah dan selesai gitu. Tapi kalau tadi majhul, namun majhul yang bisa berujung kepada maklum, ya maka nanti sah untuk yang maklum dan nanti hak duitnya itu pakai nisbah. Dan nisbah dalam hal ini proses awalnya adalah kita cari rasio atau perbandingan atau persentase pakai kimah. Ini kimahnya ini kimah yang sah kemudian dibandingkan dengan kimah gabungan. Itu berapa, kemudian ketemu rasionya, nah rasio itu kemudian dipakai pada saman. Dan kita belajar apa beda saman dengan kimah.
Ya, thaman itu harga yang disepakati oleh para pihak, qimah itu harga standar, harga wajar, harga pasar untuk satu barang. Kemudian kita belajar tentang masalah qobad, bahasanya dalam akad jual beli itu untuk sahnya tidak disyaratkan qobad kecuali untuk 3 akad saja, yaitu salam harus ada qobad uang secara utuh, kemudian sorof itu qobad dua-duanya, saman dan musman, kemudian barter benda ribawi yang sama ilah atau dalam bahasa sederhananya masih dalam satu kelompok, maka ada kewajiban untuk qobad saman dan musmannya. Dua barang yang dipertukarkan dan diperjualbelikan. Itu kemudian kita tadi bahas tentang lebih detail tentang pelajaran yang bisa diambil dari hadis Nabi membeli ontanya Jabir. Di antara pelajaran utamanya adalah ketika terjadi akad jual beli dengan syarat barang itu muayyan, kemudian barang itu diserahkan belakangan, duitnya juga boleh diserahkan belakangan. Ya, baik kali bil kali yang terlarang itu berlaku dalam konteks atau dalam konteks baik salah. Ketika barangnya bukan barang muayyan namun barang yang disebut oleh dalam istilah para ulama fikih disebut dengan mausub fi dhimmah. Itu barang dengan kriteria tertentu. Maka ketika itu jika uangnya tertunda, nah maka itulah baik kali bil kali atau dalam bahasa fuqaha berdasarkan hadis yang dhaif itu jual beli dain bidain, baik dain bidain. Tapi kalau barangnya muayyan, maka itu tidak termasuk kali bil kali. Demikian, naktafi bihadzal qadar. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah warahmatullahi khair, Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan, Khairan, Ustaz. Ustaz.